Ya, kita akan belajar lagi tentang Bunda Maria. Itu peran Bunda Maria dalam Pentakosta sebagai Bunda Gereja. Hari Raya Pentakosta dimaknai sebagai hari lahirnya gereja. Setelah Yesus terangkat ke surga, para rasul kembali ke Yerusalem dari bukit tersebut Bukit Zaitun. Mereka semua bertekun hati dalam berdoa bersama Bunda Maria. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka sedang duduk berkumpul dan berdoa. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhilah mereka dengan Roh Kudus. Maka mereka yang bersembunyi, takut, kecewa, ragu, dan putus asa kemudian mengalami kobaran api semangat yang baru dari Roh Kudus. Muncul keberanian menyala-nyala untuk keluar dari penjara dan kemudian bersaksi. Mereka penuh semangat, penuh pengharapan, tangguh, dan berkeyakinan iman mendalam akan Yesus yang hidup. Hubungan Hari Raya Pentakosta dan perayaan dalam Maria Bunda Gereja. Saat ini pada hari Senin, sehari setelah kita merayakan Hari Raya Pentakosta, gereja memperingati Santa Perawan Maria sebagai Bunda Gereja. Menurut kisah yang tersebar, gelar Maria sebagai Bunda Gereja, Mater Ecclesiae, pertama kali disebut oleh Uskup Treves tahun 1125. Gelar tersebut memang belum resmi ditetapkan oleh gereja, namun banyak tokoh besar dalam gereja yang menyebut gelar Maria sebagai Bunda Gereja dari buah-buah permenungan dan perjumpaan doa, antara lain Santo Antonius, Paus Leo XIII, dan Paus Yohanes Paulus III. Barulah pada tanggal 21 November 1964 saat misa kudus penutupan sesi 3 Konsili Vatikan II, gelar Bunda Gereja dianugerahkan secara resmi kepada Santa Perawan Maria oleh Paus Paulus VI. Namun pada saat itu hanya penetapan gelar secara resmi dan tidak ada peringatan wajib dalam kalender liturgi gereja. Lebih dari 50 tahun, pada 11 Februari 2018, pada kesempatan 160 tahun penampakan Bunda Maria di Lourdes, Paus Fransiskus mengeluarkan dekret yang menetapkan hari Senin sudah Hari Raya Pentakosta sebagai peringatan wajib untuk menghormati Maria Bunda Gereja. Bunda Maria tidak terpisah dari gereja. Ia selalu hadir bersama dan di dalam gereja. Ia menyertai para pengikut putranya dalam situasi apapun. Ia hadir sebagai bunda yang melindungi, menemani, mendoakan, memberikan kekuatan kepada gereja. Kisah penyerahan Bunda Maria kepada Yohanes dan penyerahan Yohanes kepada Bunda Maria yang dilakukan Yesus di atas kayu salib merupakan landasan kokoh relasi Bunda Maria dan gereja. Relasi kokoh yang tak terpisahkan ini dikehendaki oleh Yesus Kristus. Gereja harus yakin bahwa ia terus bertumbuh dan berkembang di bawah perlindungan dan pemeliharaan Bunda Maria. Gereja juga harus senantiasa menerima Maria dan menghormatinya sebagai devosi, serta ketekunan dan meneladani keutamaan Maria, seperti kerendahan hati, ketaatan, kesetiaan, kepedulian, serta iman yang mendalam. Para murid berdoa bersama Bunda Maria, menanti turunnya Roh Kudus menjelang hari Pentakosta. Itulah doa novena pertama yang dicatat dalam kitab suci. Sebagaimana para murid Tuhan Yesus saat itu, kita kini pun berdoa bersama Bunda Maria untuk memohon penggenapan janji Tuhan yang akan mencurahkan Roh Kudusnya. Bunda Maria yang telah dipenuhi Roh Kudus memang telah lebih dahulu mengalami Roh Allah membimbing dan menopangnya dalam seluruh perjalanan hidupnya. Tentu dan kasih penyertaan seorang ibu, Bunda Maria rindu agar kita pun dapat mengalami tuntunan Roh Kudus yang alami.
Maria ada bersama para murid pada waktu pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Bagi Maria, Roh Kudus yang turun atas para rasul mengembalikan kenangan ketika ia menerima kabar dari malaikat Gabriel. Ia mengatakan, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Di mana saat itu ia menyerahkan diri pada kuasa Roh Kudus. Tentunya sekarang Bunda Maria sangat bersuka cita menyadari bahwa Roh Kudus telah datang untuk memenuhi dan mengabadikan semua yang dicapai oleh Kristus, putranya. Sekarang dia mengalami karunia agung dari putranya, yaitu Roh yang suci, Roh Kudus yang dicurahkan sebagai karunia untuk membuat putranya hidup dalam hati para murid dan di tengah umat manusia. Seperti ketika ia dahulu memelihara Kristus dalam rahimnya, maka sekarang Bunda Maria harus memelihara komunitas para murid dengan kehadirannya sebagai seorang ibu, dengan teladan-teladannya, kenang-kenangannya, dan kata-katanya. Bunda Maria akan selalu ada berita gereja Surabaya. Kedekatan Bunda Maria dengan Roh Kudus menghasilkan buah kepada gereja, kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Contoh, pertama kali ialah pelimpahan Roh Kudus kepada Elizabeth ketika Maria mengunjunginya. Roh Kudus itu juga membuat bunyi dalam rahim Elizabeth, melonjak kegirangan. Karena Roh Kudus, Elizabeth juga bernubuat. Roh Kudus juga menulis Zakaria, melimpahnya Roh Kudus karena kehadiran Maria juga bisa kita lihat pada pertemuan Maria dengan Simeon dan dengan Hana. Berbagai peristiwa ini seolah mengatakan bahwa orang-orang di sekitar Maria sudah mengalami Pentakosta, itu dipenuhi dengan dan digerakkan oleh Roh Kudus. Pengalaman dan sikap batin Maria seolah menjadi sarana pembelajaran bagaimana membuka hati dan bekerjasama dengan Roh Kudus. Melihat peran Maria yang sedemikian penting dalam kaitan dengan Roh Kudus, maka kita bisa memastikan bahwa kehadiran Maria di antara para rasul merupakan sarana pembelajaran untuk membuat kehadiran Roh Kudus menjadi efektif dalam hidup mereka. Konsili Vatikan II melihat sejajaran antara peristiwa pewartaan gembira dengan peristiwa Pentakosta. Pada peristiwa gembira, turunnya Roh Kudus terjadi karena keterbukaan Maria, dan buahnya ialah inkarnasi sang sabda dalam rahimnya. Pada Pentakosta, turun Roh Kudus membawakan kelahiran tubuh Kristus gereja. Pengalaman dan sikap batin Maria yang sudah bergaul dengan Roh Kudus selama lebih kurang 30 tahun pasti ikut membentuk para rasul untuk membuka hati dan bekerjasama dengan Roh Kudus. Dengan demikian, bersama Bunda Maria, kita dibantu untuk hidup dan Roh Kudus dan menghasilkan buah-buah roh seperti kasih, damai sejahtera, pengendalian diri, sukacita, kesabaran, kelembutan. Semoga kita makin mencintai Bunda Maria dalam persekutuan dengan Gereja Kudus yang terus disertai dan dituntun Roh Kudus. Amin.